bersabda kepada Fatimah bin Abi Khubais, sabdanya, inna damal haidi, setune atau sak temene getih haid, sesungguhnya darah haid, damul aswadu iku getih ireng, yu'radu kang den weruhi apa damul haidu. Jadi sabdanya Rasulullah kepada Fatimah binti Abi Khubais menerangkan tentang warna dari darah haid. Apa warna dari darah haid itu? Di sini terangkan damul aswadu. Dari darah haid itu adalah darah yang hitam. Jadi tidak seperti umumnya darah. Jadi darahnya itu merah kehitam-hitaman. Yang umumnya darah kan cuma merah, membuat sampai ireng. Faida kana mongko nalikane tetemu dalika apa mengkono dam faamsiki mongko ngekero sira anis sholati saking sholat. Maka ketika kamu menjumpai darah yang keluar, maksudnya keluar dari farji, itu warnanya merah kehitam-hitaman, maka hendaknya kamu menghentikan sholat. Artinya gak boleh sholat. Jadi sholat itu gak enten haram ya Pak. Haramnya sholat itu bagi orang yang haid, gak boleh sholat. Dilarang bagi orang yang haid itu sholat. Faida kana mongko nalikane tetemu, maka jikalau bertemu al-akharu opo dam kang weneh, darah yang selain dari darah merah kehitam-hitaman tadi, fatawaddoi mongko wudu sira wasolli lan salat sira. Tapi jikalau kamu menjumpai darah yang keluar dari, mohon maaf, farji dari kemaluan wanita tadi, tidak merah kehitam-hitaman selain dari warna tersebut, maka hendaknya berwudu dan sholat. Jadi darah yang keluar dari, mohon maaf, farjinya perempuan itu ada 3 jenis. Ada darah haid, ada darah istighathah, ada darah nifas. Darah nifas. 2 darah ini menjadikan seorang tidak boleh sholat. Darah nopo? Darah haid kali darah nifas. Tapi kalau darah istighathah itu tetap wajib sholat dengan cara dan ketentuan yang berbeda dari orang yang tidak haid. Nanti di keterangan selanjutnya diterangkan. Rawas mengatakan hadis Abu Daud sapa Abu Daud wa Nasai lan Nasai wa sahal nyuwake hadis Ibnu Hibban sinten Ibnu Hibban wal Hakim al Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Wastankaro lan mungkarake wing hadis Abu Hatim sapa Abu Hatim. Sedangkan Abu Hatim hadis ini termasuk hadis mungkar. Wa fi hadisi Asma binti Umais. Lan ing dalam hadisi Asma binti Umais inda Abi Daud, ing dalam monggoe Abi Daud, dari hadis yang diriwayatkan Asma menurut Abu Daud, wal tajlis utai lungguh sira fi markati ing dalem wadah banyu. Faida ro'at mongko nalikane weruh sapa mar'ah, ketika seorang perempuan itu mengetahui sufrotan ing getih kuning fauqal ma'i ing dalem dure banyu, faltasil mongko adusa sira wadon. Maka jikalau seorang perempuan itu melihat darahnya yang keluar itu di atas air yang di tempat napa nggih wadah cara saniki baskom Jadi cara mengetahui darah itu darah haid atau bukan itu di kei coro melalui hadisnya Asma ini, wong wedok nih nek ragu-ragu apakah itu darah haid apakah darah nifas, wadah air cara saniki baskom dikasih air, terus mohon maaf jongkok di atasnya sampai darahnya netes, dilihat darahnya itu ada kekuning-kuningannya tidak. Kalau darahnya itu kekuning-kuningan berarti itu darahnya darah istihadhah. Kalau darah haid tadi apa warnanya?
merah ke hitaman. Maka jika darahnya itu merah ke kuning-kuningan, fal tahsil mongko adusa sira liduhri krana nglaksanake salat zuhur wal asri lan salat asar huslan kelawan adus waidan kang siji. Nek darah tadi istihadah warnane kuning kon adus terus melaksanakan salat duhur dan salat asar dengan satu kali mandi. Mandinya kapan? Mandinya adalah ketika menjelang akhir waktu duhur. Akhir waktu duhur adus, mohon maaf, resiki tempat keluarnya darah tersebut nggih disumpel kali kapas napa kae. Nek cara sakniki niku pakai napa pembalut. Nah, pakai pembalut wudu terus salat duhur di akhir waktu duhur. Selesai salat waktu duhur, nanti sebentar lagi masuk pada awal waktu asar, terus wudu lagi salat asar. Itu yang dimaksud satu kali mandi untuk dua salat duhur kalian asar. Itu carane tiyang sing istihadah. Wa tahsilu lan adusa sira wadon lil maghribi krana laksana salat maghrib wal isya'i lan isya husla kelawan adus wahidan kang siji. Dan mandilah bagi perempuan yang kena istihadah tadi untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya dengan satu kali mandi. Ini sama dengan sholat duhur dengan asar tadi, Pak. Jadi ketika sudah masuk waktunya sholat maghrib adus seperti tadi, dibersihkan tempat keluarnya darah, dibalut lagi, terus wudu sholat maghrib entek awal isya langsung wudu lagi sholat isya satu kali mandi. Berarti mboten pareng mandinya duhur digunakan untuk sholat maghrib dan sholat isya, tidak boleh, hanya untuk dua kali sholat, dan itu harus waktunya berdekatan. Faedahnya nopo? Kalau darahnya itu menetesnya banyak kan, dalam waktu yang singkat tidak terlalu banyak keluarnya darah antara waktu duhur dengan waktu asar, maghrib dengan isya, seperti itu. Wa tahsilu lan adus sirwaton lil fajri krana laksanake salat fajar, salat subuh khuslan kelawan adus waidan kang siji wa tawadhu lan wudu sira fima ing dalam perkara baina dalika ing dalam antarane mengkono-mengkono salat duhur wal asar. Ini keterangan tentang wudunya, Pak. Jadi kalau duhur dengan asar satu kali mandi, maghrib dengan isya satu kali mandi, sedangkan untuk sholat subuh itu hanya sekali, karena masanya dawa, Pak. Dari maghrib sampai subuh itu kan panjang, masanya panjang, nek darai banyak kan, mohon maaf, mungkin nggak tembus kan, ngaten. Mandi lagi untuk sholat subuh, nggak boleh mandi untuk sholat subuh digunakan untuk sholat duhur, karena juga waktunya panjang, seperti itu. Dan itu di setiap sela-sela sholat antara duhur dengan asar, setelah melaksanakan sholat duhur mau melaksanakan sholat asar, itu wudu lagi bagi orang yang istihadah. Wa an Hamnata binti Jahsi, saking Hamnata binti Jahsi radhiyallahu anha, qalat ngendika sinten Hamnah, kuntu ana sapa ingsun ustahadu iku istihadah ingsun haidatan kelawan haid kasiratan kang akeh sadidatan tur kang banget. Jadi ini bersumber dari Hamnah, anak perempuannya Jahsi. Beliau berkata, saya itu adalah perempuan yang istihadah haidnya banyak dalam arti bisa bermakna sering, Pak. Waktunya juga, harinya juga tidak sedikit. Kalau umumnya haid itu kan 7 hari, 6 hari, 7 hari. Cepat-cepatnya haid 1 hari 1 malam. Lama-lamanya haid itu seperti dulu yang pernah dibahas dalam kajian kitab Safina, itu 15 hari. Nah, mungkin termasuk yang namanya Hamnah ini termasuk kategori sing haidnya akeh sampai 15 hari dan keluarnya juga banyak. Apa yang terjadi? Fa'ata itu moko nekani ingsun asna Hamnah tadi datang an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam astaftihi
krana nyuwun fatwa utawa nyuwun keterangan hukum sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Kemudian sahabat Habnas itu mendatangi Rasulullah untuk meminta penjelasan hukum tentang keadaan yang demikian tadi, keadaan haid yang lama atau keadaan haid yang banyak. Faqala mongko dawuh sinten Kanjeng Nabi, Rasulullah bersabda, innama hiya angin setune haidah raqdatun iku gangguan minasyaitoni saking syaitan. Sesungguhnya keadaan haid yang demikian, haid yang keluarnya banyak atau dalam waktu yang lama sampai 15 hari mungkin, itu kata Rasulullah itu termasuk salah satu dari gangguan setan. Fatahaidi mongko becik ngitung haid sira wadon sitata ayamin ing dalem 6 dina au sab'ata ayamin utawa 7 dina. Maka jika keadaan yang demikian tadi, hendaknya perempuan yang mengalami hal demikian menghitung haidnya itu normal umume, umume haidnya pinten 6 dina atau 7 hari, 6 hari atau 7 hari. Summa taghsil nuli adus sira faidas tan qati moko nalikane bersih sira fasolli mongko salat sapa sira. Ketika sudah bersih, telah mandi bersih, maka diwajibkan lagi untuk melaksanakan sholat. Sholatnya seperti tadi, Pak, seperti orang yang istihadah. Arba'atan ing papat wa isrina lan 24 dengan 20 berarti 24. Au salasata utawa telu wa isrina lan 23. Wasumi lan poso sira wasolli lan salat sira. Faida dalika fa inna dalika mongko satemene mengkono sumi wasoli, salat dengan puasa tadi yang jumlahnya 24 atau 23 hari tadi, tuhzi'u iku nyukupi apa dalik yang demikian tadi, wa kadzalika utawi mengkono wa kadzalika utawi mengkono sumia wasolli faf'ali agawe sira kullu syahrin ing dalam saben-saben bulan. Jadi yang namanya perempuan itu yang sudah balik, sebelum menopause itu pada umumnya dia mengalami haid, artinya sholatnya tidak akan bisa sempurna sebulan penuh. Umumnya perempuan itu sholatnya dalam 1 bulan itu hanya 24 atau 23 hari, tergantung masa haidnya. Nek haidnya memang 7 hari, berarti sholatnya itu 23 hari. Kalau haidnya 6 hari, berarti sholatnya 24 hari. Nah, itu lakukan seperti itu setiap bulannya. Kalau memang sudah keumumnya perempuan itu datangnya haid antara 6 atau 7 hari. Setelah itu artinya dihitung darah istihadah. Maksudnya demikian. Kama tahidu kaya oleh haid an-nisa'u sopo wong wadon. Itulah seperti haidnya para perempuan. Fa in qawi mongko lamun kuat sira ala antu akhir ing atase yen to ngakhirake sira duhron ing salat duhur wa anjili lan nyepetake sira al asra ing salat asar. Jika kamu mampu maka mandi, lakukan sholat di akhir waktu sholat duhur dan di awal waktu sholat isya. Sumatasil nguli atus sira hina tadhurina ing dalem
hina tadhurina ing dalam sesuci loro wa tusolli lan salat sira adzuhra ing salat zuhur wal asra salat asar jami'an hale sekabehane. Artinya ini keterangan yang hampir sama dengan yang di atas hadis yang sebelumnya tadi. Artinya jika mampu kamu lakukan, ya lakukanlah di akhir waktu nggih. Ketika seseorang itu terkena apa niku istihadah, mandi, terus bar mandi maksudnya nggih mandi wajib karena haid. Nah, wajib karena haid tadi wudu, terus melaksanakan sholat duhur di akhir waktu. Setelah sholat duhur wudu, melaksanakan sholat asar di awal waktu. Waktu sholli lan sholat siro adura sholat duhur wal asr sholat asar jami'an halis sekabehane. Maksudnya hal kiamat dikumpulkan jadi satu, ojo dilet-leti. Summa tu akhirina nuling akhirake siro al maghribi yang sholat maghrib wa tu anjililan nyepetake siro al isya yang sholat isya. Kemudian mengakhirkan melakukan sholat maghrib dan menyepetake di awal waktu pada sholat isya. Sumata ghasilina nuli atus sira kabeh wa tajma'ina lan jamak sira kabeh baina sholataini ing dalam antarane salat loro maksudnya jamak ini digabungkan menjadi satu, salat maghrib dengan salat isya. Fa wa'al mongko nglakoni sira wa tasilina lan atus sira kabeh ma'a subhi ing dalam sholat subuh waktu sholina lan sholat sira kabeh. Kala ngendika sinten rawi berkata periwayat hadis ini yang dimaksud Hamnah ya. Wa huwa utai hadis ajab bu iku luwe nggawaake utawa gumunake al amra ini ing perkara al ajabul amra ini ya, niki dimudhofke ing luweh gumunake perkara ilaya maring ingsun. Ini dua perkara tadi jika dilakukan ya, dikumpulkan sholat duhur dengan sholat asar, maghrib dengan isya dengan satu kali mandi, dua kali wudu, ini apabila dilakukan menurut Rasul itu yang lebih membuat Rasulullah itu heran. Maksudnya heran di sini lebih disukai oleh Rasulullah karena memang keterangan tentang mohon maaf berkaitan dengan istihadah ini sebenarnya ulama berbeda pendapat Pak, apakah dia mewajibkan mandi atau hanya wudu saja okay. Mewajibkan mandi atau hanya wudu saja untuk melakukan sholat. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama dalam keterangan kitab lain itu dikatakan hanya sunahkan wudu saja. Nanti di hadis ini juga ada di selanjutnya. Rawahu sawatake hadis al-khamsah Imam 5 ila Nasai kejaba Nasai. Wasanya akeh hadis at-Tirmidzi sapa Tirmidzi wa hasanah bausake al-Bukhari sapa al-Bukhari. Wa an Aisyah radhiyallahu anha saking Aisyah radhiyallahu anna ummi Habibata saking ummi Habibah binta Jasin kang dadi putri Jasin saged wadul sapa Ummi Habibah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumber dari Aisyah sungguhnya Ummu Habibah anak dari Jasin itu laporan laporan kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adama ing getih berkaitan dengan darah. Faqala mongko dawuh sinten Rasulullah bersabda umkusi ngekero sira qadra ma ing dalam kira-kirane wektu kanan kang ana apa husilat taji suki iku ngeker ing sira haidatuka apa haid sira sumata husil nuli atus sira. Jadi Ummi Habibah bin Jasin itu melaporkan Rasulullah SAW masih berkaitan dengan darah haid. Apa kata Rasulullah? Keker tahan okay. Tahan maksud tahan kenapa? Kalau seorang itu haid sama dengan atasnya tadi masih berhubungan itu tidak boleh apa, melakukan sholat dan lihat dulu, perhatikan dulu apakah itu benar-benar darah haid atau
bukan. Fakanat mongko ana sinten Durian. Ummu Habibah tasilu ki atus sapa Ummu Habibah likuli salatin karena nglakoni saben-saben salat. Terus sing ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Wa fi riwayatin antara riwayat li Bukhari ketua Imam Bukhari wa tawaddoi wudu sira likuli salatin karena nglakoni saben-saben salat. Nah, ini yang berkaitan dengan wudu tadi. Jadi orang yang istighatsah itu, okay, orang istighatsah itu di sini hanya dianjurkan, diwajibkan untuk melakukan sholat setelah membersihkan, mohon maaf caranya tadi itu hanya wudu. Ini menurut keterangan dari Imam Bukhari. Tapi akan lebih baik, dan ini yang sering dilakukan oleh Ummu Habibah, dia itu setiap melakukan sholat tidak hanya 2 sholat seperti duhur kali asar 1 kali mandi, tidak. Nek Ummu Habibah itu setiap mau melakukan sholat dia mandi bersih-bersih. Ini lebih disukai oleh Ummu Habibah, artinya lebih berhati-hati. Meskipun menurut Imam Bukhari di sini hanya sebenarnya cukupnya nggak harus mandi, wajibnya hanya wudu, dan itu menurut jumhur ulama memang demikian, Pak. Nggak mewajibkan mandi bagi orang yang istighatsah, hanya mewajibkan untuk wudu. Saya kira ini kemohon 3 hadis untuk malam hari ini ya. Untuk penjelasan lebih luas mungkin kita sambung, okay, menentukan bab haid ini di pertemuan berikutnya. Saya kira ini cukup. Kita buka sesi tanya jawab, mungkin ada yang perlu dipertanyakan atau ada yang kurang jelas, saya kembalikan kepada moderator. Monggo. Baru saja kita dengarkan kajian berkaitan dengan masalah haid. Ini masih membahas tentang wilayah toharoh atau bersuci, dan pembahasan masalah haid ini ada di bagian terakhir, di bagian toharoh, sebelum kita nanti akan memasuki bab sholat. Sebelum ada pertanyaan berkaitan dengan materi, maka pada pertemuan sebelumnya kita punya PR ya, pertanyaan dari Mbah Haji Madnur, dan mungkin para bapak jamaah yang di minggu yang lalu belum sempat hadir, ini akan saya ulang. Ada pertanyaan dari Mbah Haji Madnur berkaitan dengan kasusnya adalah misalnya sholat id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kasus yang terjadi adalah di rokaat yang kedua. Setelah sujud bangun akan melanjutkan rokaat kedua, imam membaca takbir untuk berdiri, Allahu Akbar. Di rokaat kedua kan disunnahkan membaca takbir berapa kali, Pak? 5 kali. Takbir sunnah hukumnya. Kapan waktunya? Sebelum membaca surah Al-Fatihah. Yang ditanyakan Mbah Haji Madnur adalah bagaimana ketika imam lupa tidak membaca takbir sunnah sebanyak 5 kali, terus membaca Fatihah, walaupun belum sampai selesai membaca Fatihah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, makmum tahu ini mau baca Fatihah sedangkan belum takbir, diingatkan oleh makmum. Terus karena diingatkan subhanallah, terus imamnya ingat, oh iya belum baca takbir 5 kali. Terus imam mengulang bacaan takbir, kembali membaca takbir untuk membaca takbir 5 kali, Allahu Akbar sampai 5 kali. Pertanyaannya,
membaca Al-Fatihah itu kan hukumnya wajib, sedangkan membaca takbir hukumnya sunnah. Jika sudah membaca satu ayat dari surah Al-Fatihah termasuk basmalah, batal atau tidak sholatnya? Nah, pertanyaannya kan begitu kemarin. Sudah dijawab oleh Bapak Kiai Khairuddin bahwa sholatnya tidak batal. Yang dibatalkan adalah bacaan surah Al-Fatihah karena ingin membaca bacaan takbir 5 kali. Nah, kemudian perkembangannya adalah bahwa ada kajian di YouTube, menurut Mbah Haji Madnur ada yang mengatakan kalau kasus seperti itu sholatnya batal. Kenapa? Karena sudah memasuki rukun bacaan Fatihah walaupun hanya satu ayat basmalah, tetapi justru ditinggalkan untuk melakukan hal yang sunnah alasannya. Nah, sehingga dengan ta'arud atau belum ada titik temu pada saat itu, maka waktu itu menjadi PR. Kemudian nanti Pak Ya Latif tolong dibantu untuk menguatkan jawaban. Setelah itu kemudian kan saya berjanji coba saya carikan takbir. Akhirnya ketemu di sana ada di kitab Syarah Minhajul Qawim. Di sana dijelaskan wa waqtus sab'i, ini saya baca dulu. Wa waqtus sab'i, adapun membaca takbir sunnah sebanyak 7 kali itu al-fasil bainal istiftah wal ta'awud. Disunahkannya membaca takbir di rakaat yang pertama. Takbir sunnah 7 kali itu di mana letaknya? Setelah takbiratul ihram, sebelum iftitah atau sesudah iftitah? Ternyata disampaikan di sana adalah setelah membaca doa iftitah baru disunahkan membaca takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama sholat id. Nah, kemudian fa'in fa'alaha ba'dat ta'awud, apabila imam melakukan takbir tapi sudah ta'awud, udah takbiratul ihram Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan sampai selesai, kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim, akan membaca Fatihah. Terus sebelum membaca basmalah dia takbir imamnya Allahu akbar sebanyak 7 kali. Itu masih boleh. Kenapa? Dengan alasan hasola aslus sunnah, karena tempat pembacaan 7 takbir dalam wilayah sunnah itu masih ada. Kenapa? Karena belum masuk bacaan surah Fatihah. Ta'awud itu kan bukan ayat, bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, kemudian bi khilafi ma idza syara'a fil Fatihah, berbeda ketika imam sudah membaca istiftah, doa iftitah, kemudian ta'awud, kemudian sudah membaca masuk bacaan Fatihah, baik itu 1 ayat, 2 ayat atau sampai sempurna. Baik itu amdan au sahwan au jahilan, baik itu lupa atau disengaja atau enggak ngerti sunnahnya kapan baca takbir 7 kali atau 5 kali itu, karena enggak tahu apa yang terjadi. Nah, kemudian di situ fa innahu yafutu, maka kalau sudah membaca Fatihah baik 1 ayat pun maka yafutu, maka habislah waktu kesunahan untuk membaca takbir 7 kali di rakaat awal atau 5 kali di rakaat kedua. Berarti kalau sudah Bismillahirrahmanirrahim padahal belum takbir 7 kali di rakaat pertama atau rakaat kedua 5 kali, berarti waktu sunahnya membaca takbir masih apa enggak? Habis. Kalaupun itu dilakukan dapat pahala sunnah enggak? Enggak. Ini secara formalnya, Pak, secara formalnya. Nah, kemudian
kalau terjadi kasus seperti itu, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, diingatkan sama makmum, oh iya, terus takbir, baik di rakaat kedua maupun di rakaat pertama, Allahu Akbar misalnya. Kalau sudah pernah masuk ke satu ayat surat Fatihah kemudian balik, itu bagaimana kasusnya? Nah, maka dengan seperti itu maka sunnah dianjurkan, atau bahkan bukan sunnah, namanya harus gitu loh, harus. Kalau sudah seperti itu maka dianjurkan, diharuskan apa? Lahu i'adatuha, maka bagi dia wajib i'adatul Fatihah, mengulangi bacaan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, makmumnya, oh iya belum takbir, Allahu Akbar, baik di rakaat pertama maupun rakaat kedua. Maka setelah nanti biarlah takbir, imamnya takbir, makmum ngikutin aja. Tapi harusnya apa? Nanti dia mengulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil sampai selesai. Mengulang Fatihahnya dengan sempurna. Nah, kemudian kalau kasusnya seperti itu maka tidak batal sholatnya. Sholatnya tidak batal. Kemudian apabila ba'dar ruku, misalnya imam udah baca Fatihah, setelah ruku ingat, terus kok nyusul bacaan takbir, Allahu Akbar, maka apa yang terjadi kasus seperti itu? Batolat sholatuhu in alima au ta'madu, maka batallah sholatnya dengan syarat imam itu tahu atau dia dengan cara sengaja. Singkat cerita, berarti menurut Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam syarah kitab Minhajul Qawim, di sini dijelaskan beliau menulis kasus yang seperti itu sholatnya tidak batal, hanya saja mengulang Fatihah dengan sempurna. Dan ini jawaban saking kula itu ada di kitab syarah Minhajul Qawim Qaul Ibnu Hajar Al-Haytami. Pak Latif akan menambahkan, monggo. Mboten. Nah, sebelum ada pertanyaan ini terus kita kembangkan lagi Pak, kita kembangkan lagi. Oke, enggak batal, tapi kasus seperti itu nanti mengharuskan atau disunnahkan untuk sujud sahwi apa enggak? Nah gitu kan, nanti pertanyaan kan gitu kan Pak. Nah sekarang kita lihat takbir sunnah baik 7 kali maupun 5 kali di rakaat pertama maupun kedua, itu hukumnya wilayah sunnah apa? Nah ternyata di sana dijelaskan wa innamahiyya takbirat, bacaan takbir baik 7 kali maupun 5 kali di rakaat pertama maupun kedua itu hukumnya sunnah, dan wilayah golongan sunnahnya adalah hiya hayatun, maka termasuk sunnah yang hayat. Kalau sunnah seperti apa saja sunnah hayat? Kat ta'awud, seperti bacaan ta'awud sebelum Fatihah, wa du'ail iftitah, dan doa iftitah. Fala yasjudu, maka tidak perlu sujud, litarkihinna, karena meninggalkan bacaan takbir sunnah tadi, amdan kana au sahwan, baik disengaja ataupun tidak meninggalkan bacaan takbir itu. Wa in kana at-tarku likullihinna, sekalipun dia meninggalkan bacaan takbir itu 7 kali semua ditinggalkan, 5 kali rakaat kedua juga ditinggalkan, au ba'dihinna, atau hanya sebagian, rakaat pertama hanya baca takbir 3 kali, rakaat kedua hanya takbirnya 2 kali. Nah itu maka apa? Wa in kanat tarku likullihinna, maka ketika meninggalkan, saya ulang Pak ya,
Wa ingkana at-tarku likullihinna, apabila meninggalkan bacaan takbir 7 atau 5 kali itu, au ba'dihinna, atau sebagian enggak dibaca 7, enggak sampai 7, yang 5 enggak sampai 5, apa hukumnya? Makruhan, maka itu makruh, hukumnya wilayah makruh. Nah, maka kesimpulannya berarti meninggalkan bacaan takbir sunnah di sholat id, nah, maka tidak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena itu wilayah sunnahnya adalah sunnah hayat. Sedangkan yang dianjurkan untuk sujud sahwi adalah ketika diantaranya meninggalkan sunnah yang abad. Contoh sunat abad itu apa? Dalam sholat fardu, tahiyat awal dan seterusnya. Mungkin ngoten nggih saged ditampi nggih, ditambah Pak Latif mungkin. Pak Gus, monggo. Tambah mboten masalah PR sing wingi jawabannya. Sampun? Oh nggih. Nah, terus iki piye? Lah wong ngaji dalam agama Islam kok enek sing ngomong nih salate batal, kok enek sing ngomongke ora. Kita kembalikan wallahu a'lam, semua punya napa? Semua punya ijtihad masing-masing. Ngoten nggih? Ya ketika meyakini batal, ya udahlah, bubar kita mulai dari nol aja lah. Ketimbang apa? Lah terus sakniki ngeten Pak, karena enggak semua jamaah, enggak semua makmum itu ngerti tata cara sholat. Ketika ada kasus yang keliru, cara mengingatkannya ini semua belum ngerti. Kadang-kadang belum lama ini di Blok B terjadi Pak, sholat isya harusnya rokaat keempat bangun, pas saya di belakangnya, ya saya dengar takbirnya pendek, Allahu Akbar, berarti kode untuk tahiyat akhir. Saya bangun, saya lihat kakinya udah duduk yang tahiyat akhir. Lalu saya baca tasbih, satu dengan niat untuk berzikir kepada Allah, yang kedua dari bacaan tasbih itu supaya imam ingat subhanallah. Imamnya agak mau berdiri Pak, mau berdiri sudah segini, balik lagi Pak, saya baca lagi subhanallah, duduk lagi Pak, pelek anak sung astagfirullah. Nah itu kan artinya apa? Enggak semua jamaah itu ngerti gitu loh. Nah tapi ternyata Pak, sing ustad, kata Pak Latif, saya disebut ustad aja Pak, ngingetkan 2 kali itu enggak ngefek ternyata. Yang bukan ustad Pak, sekali ngingetkan langsung dia bangkit dengan ucapan beda, astagfirullah, langsung ngadeg. Nah harusnya itu kan karena lupa, harusnya nanti apa Pak? Harusnya nanti sujud sahwi, dan pada akhirnya nggak sujud sahwi. Ya masa mau diingatkan subhanallah lagi? Ya udahlah raurus gitu kan saya. Sujud sahwi itu kan tujuannya kan untuk menggagalkan upaya setan. Kalau nanti nggak ada sujud sahwi, maka ibarat sapi nggak ada ekornya, nggak ada kupingnya, atau ibarat gadis cantik tapi gerumpung. Nah kalau nggak sujud sahwi kan tenan Pak, untuk hadiah pahalanya yuk gadis cantik tapi gerumpung. Ya aku dinai nyo ki hadiah gadis cantik gerumpung, aku ya mau, aku lho ora lali, nah no sing lali aku ya ngono sesuk to Pak. Nah nggih ngoten mawon nggih. Nah melane kalau terjadi kasus misalnya di sholat id, karena maklum Pak tahunan sholatnya ini, nanti sholat idul adha kalau terjadi lagi, pokoknya konsepnya imam makmum manuto imam. Mbok arep maca takbir ping 7 utawa ping 5 apa ora, wis pokoke ora urus. Wis ora usah dilekne, pokoke manut takbir ya melok takbir, imam mboten takbir nggih mboten melok takbir. Masalahe apa? Hukume sunah ya bukan hanya tapi hukumnya sunnah hayat. Supaya apa Pak? Supaya enggak jadi gaduh. Kan makmum niku kadang-kadang ngerti nek wong lanang ngelekne bacaan tasbih, ngerti wah imam enggak baca, rame Pak, kono sak masjid jamaah muni subhanallah. Nah kan heboh akhirnya. Ya lek imame ora baperan lali Pak, arep maca kok malah. Nah makanya wis manut wae, toh itu hanya sunnah, kecuali fardu, rukun atau sunnah abad.
Mungkin ngoten mawon tambahane malah luweh akeh niki. Nah. Pun ngoten mawon. Mbak menawi tesih enten pertanyaan lek dereng ngantuk monggo. Niki nganu nggih masalah head nggih, merai jujur mawon masalah head niku rumit. Niku hal sing rumit senes urusane jenengan-jenengan asline. Jenengan kan trimo resik to, Pak? Trimo resik nggih. Nah, trimo resik. Lah sing muruwet sing mumet ya kula, Pak. Lah nggih. Nggih, tapi yo mboten ngoten, Mbah. Masalah jenengan nggih kudu ngerti. Tapi sing pokok ngertine siji, ketika sedang datang bulan maka stop. Enggak boleh. Satu sing kudu ngerti. Sing nomor loro takok. Wis siap apa urung lapangane Bu? Urung. Delokne Pak. Ya wis. Dan nanti ada ya setelah ini nanti masih ada lanjutan satu pertemuan lagi larangan-larangan bagi wanita sedang haid. Lah niki masalah haid. Masalahnya kula ngopo kok cerita ruwet, Pak? Niku pemahamane wangel. Napa malih Amit nuwun sewu jenengan sing kula Pak Latif Gustin Masirul sing rada njluwimet ngurusi niki niku itu hanya coret-coret di atas kertas karena nggak ngalami ngoten lho. Nah nggih. Nah, tapi harus ngerti, memang wong lanang kudu ngerti. Lek ora ya niku wau. Itu lho. Nah, sing penting jenengan siji ngerti lek bahwa perempuan lagi datang bulan prei. Ngoten nggih? Nah, terus sing nomor loro saora-orane ngertine napa? Ya ngelekne lah. Lek jenengan orang ngerti dilalah entuk sisian ora ngerti pisan. Nah, padahal istilah wong Jawa niki sanes hadis sanes Quran, swarga nunut neraka katut. Niku ya aja ora 100% bener tapi bisa jadi wis ora ngerti kabeh akhirnya kan luput. Engko lek ten akhirat, Bu, sampean ki mbiyen wayahe datang bulan kok salat kan ora oleh. Lho aku lho ora ngerti. Lah ngopo ora belajar? Lho bojoku lho meneng ae. Takoki bapake, sampean iki piye lho Pak? Bojone ora ngerti kok, sampean aku yo ora ngerti pisan. Ya serono sih, malah luput kan ngoten. Ya ngoten mawon. Mbak menawa enten pertanyaan sing selain kasus selain masalah head mboten napa-napa, monggo. Niki kan pun meh raya kurban, pun meh napa? Salat Idul Adha malih ngoten wis. Mbak menawa enten lah wong arep mulih ya udan ae ya. Napa Mbak Haji Madnur? Nak tanglet malih napa? Mboten. Ayo Mas Depri takok Mas Depri. Tak nggih. Mas. Sudah mencapai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq. Saya izin bertanya. Kemarin itu sempat ada suatu perbincangan sama ibu saya dan juga saudara-saudara saya tentang jamak ketika bepergian jauh. Tapi itu masih saya lihat di NU online itu jaraknya itu minimal itu harus sekitar 84 atau 82 ya, lupa saya itu. Iya, jamak. Kalau di bawah itu apakah bisa untuk dijamak atau gimana ya? Syaratnya itu harus gimana? Kemauan, matur nuwun. Dari Mas siapa namanya? Namanya Mas siapa? Abid. Labid. Saking pundi? Dalamnya pundi?
Oh, sing lumat ponakane Pak Haji Topir. Oh, nggih nggih. Nggih. Nah, ini ada pertanyaan dari saudara jamaah kita yang baru bertanya masalah menjamak sholat. Nah, di dalam konsep fikih kan menjamak sholat itu kan harus ada aturan. Di antara aturan itu jarak yang dibahas. Boleh menjamak dengan syarat satu, jaraknya harus sesuai. Nah, jarak yang ditentukan adalah berapa tadi Mas? 80 berapa kilo? 85 kilo. 85 kilometer bepergian yang jaraknya harus mencapai 85 kilometer baru boleh menjamak sholat. Itu aturan dalam segi jarak tempuh. Ada aturan lagi seseorang boleh menjamak sholatnya selain ukuran masalah jarak tempuh. Tapi yang kita bahas adalah tadi jarak tempuh Mas ya. Nah, yang ditanyakan adalah apa kalau kurang bepergian kok jarak tempuhnya kurang dari 85 km, katakanlah 83 km, ya wis lah 84 lah karo kancane tak tambahi lah, kan kurang enggak itu kurang sekilo wae, itu masih diperbolehkan enggak menjamak sholat. Nah ini yang menjawab kan Pak Yai Gustin kalih Pak Yai Latif napa Mas Irul. Mas Irul, moga Mas Irul. Ini juga nih gambaran awal mungkin untuk lengkapnya menjawab yang lain. Jadi masalah kosor itu kan bentuk rukhsahnya Allah, keringanannya Allah untuk orang yang berpergian. Sudah ditentukan secara syariat. Nah, cara ukurannya sudah jelas 85. Itu jarak seorang boleh mengkosor sholat, menjamak sholat. Menjamak atau mengkosor pertanyaannya? Oh, jamak. Seperti yang diterangkan oleh Kiai Din tadi. Jadi untuk seorang menjamak atau mengkosor sholat itu bukan hanya tergantung dengan jarak. Ada keadaan lain tanpa jarak yang bisa membuat seorang itu bisa mengkosor atau menjamak sholat. Contoh dalam keadaan tidak memungkinkan di dalam kendaraan, dalam kendaraan. Meskipun di dalam kendaraan itu boleh seseorang itu sholat sesuai dengan keadaannya. Tapi kalau tidak memungkinkan, seandainya tidak wudhu dalam keadaan batal, kan tidak bisa. Terpaksa dia niatkan untuk menjamak sholat ketika nanti mobil berhenti. Jadi artinya tergantung melihat keadaan. Nek keadaannya santai, mobil dewi semuanya bisa mandek sewayah-wayah, tidak perlu dijamak, kan seperti itu. Kecuali kalau kita dalam kendaraan seperti misal di kereta atau di pesawat terbang kan ngaten. Di kereta, di pesawat terbang, jaraknya tidak memungkinkan atau tidak memenuhi syarat. Tapi keadaannya nggak mungkin kita untuk sholat karena kita batal wudhu nggak bisa semisalnya. Artinya kita nggak melaksanakan sholat pada waktu semisal sholat zuhur, kita laksanakan pada sholat asar dengan niat dijamak seperti itu. Dapat dipahami ya? Itu pembukaan dari kulo. Langsung kemauan. Jadi tadi sudah dijawab sebenarnya ya. Untuk masalah jarak itu memang ada ketentuan 2 marhalah sebenarnya. Cuma di dalam penafsiran 2 marhalah ini para ulama jelas berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 2 marhalah itu sama dengan 16 farsah atau 48 mil, 4 barit atau perjalanan selama 2 hari. Berarti ini kan zaman riyen, berarti memakai onta. Nek kuda kan cepat. Ini perjalanan zaman dulu dengan menggunakan onta 2 hari.
Nah, yang menjadi sebuah pertanyaan di dalam penafsirannya itu adalah yang dua marhalah tadi. Ini sebagian ulama mengatakan jaraknya 80,64 km. Sebagian ulama lagi mengatakan 88,7 km. Nah, sementara Imam Hanafi menyebutkan 96 km, dan tetapi mayoritas yang saya baca di NU online ini yang dimaksud dua marhalah berjarak 119,9 kilometer. Jadi ini adalah perbedaan penafsiran dari kalimat dua marhalah. Itu masalah untuk jarak. Untuk syarat-syaratnya saya kira tadi sudah sebagian sudah disampaikan Ustadz Khairul Wahid. Tentu di dalam perjalanan mungkin tidak dalam tujuan untuk bermaksiat, tujuannya adalah untuk maslahah, dan itu adalah bentuknya rukhsah, keringanan. Jadi kalau keringanan ya kalau kita memang dalam keadaan payah di dalam perjalanan tersebut memungkinkan untuk jamak, monggo dijamak, berarti kita menggunakan rukhsah keringanan yang telah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita mau sholat tam sempurna, monggo. Artinya seperti itu. Jadi ketika kita hendak bepergian tentu ya niate nawarien. Untuk yang kedua kita tahu jarak yang akan kita tempuh di dalam perjalanan itu, sehingga ketika nanti kita menentukan di jamak ataupun tidak, jadi kita paham perjalanan kita memang jauh, misalnya mau ke Jawa. Nah itu sudah melebihi dari batas, paling enggak batas minimal lah. Tadi batas minimalnya adalah 80, sekian kilometer, batasan minimal. Jumhur ulamanya itu 119,9 kilometer. Nah itu monggo. Artinya jika kita mau jamak ya berarti mengikuti rukhsah. Kalau memungkinkan tidak jamak, kita sholat secara sempurna, monggo. Misalnya pakai kendaraan pribadi, kita santai. Nah itu bisa kita laksanakan, boleh sholat secara sempurna ataupun bisa menggunakan fasilitas rukhsah. Niku monggo kerso. Itu saja mungkin tambahan sedikit. Baik, jadi sudah dijawab ya Mas ya. Kemudian saya tambahkan dan sampean rotok mantep jawabannya rame loro, tapi yang ketiga sama. Ini saya bacakan ada di kitab Fiqhul Islam jilid 2 halaman 483. Ishtaroto al-fuqaha'u lisihatil qasri asyurutal atiyata. Para fuqaha mensyaratkan disahkannya atau diperbolehkannya qasar atau bahkan menjamak itu asyurutal atiyah dengan syarat-syarat yang akan datang. Satu, ayyakuna as-safaru tawilan. Pertama, bepergian jauh, muqaddaron bimasiratin marhalataini au yaumaini au sittata asyara farsahan intal jumhur. Sing kedua, au salasata marohil au salasata ayam bilayaliha intal hanafiyah alal khilafis sabiq bayanuhu. Maksudnya adalah di antara para ulama tidak ada yang, tidak semuanya kompromi, ada berbeda pendapat. Yang ada kompromi ada 3 ulama besar, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Itu menetapkan 81 km, atau kalau perkiraan jalan kaki itu 2 hari 2 malam atau 2 farsah 2 pos. Itu menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kalau menurut salah ya tadi Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu justru lebih
panjang lagi yaitu 243 km atau perjalanan selama 3 hari. Kenapa ulama berbeda menyikapi ini, Mas? Karena tidak ditemukan satu dalil nas yang sharih untuk menentukan masalah jarak tempuh. Nah, pada zaman dulu hanya katakanlah gampangnya wis pokoknya oleh jamak sholat pelakon 2 dino, pelakon 3 dino, dan itu enggak menjadi hal yang baku. Tapi standar minimalnya menurut para ulama adalah 80 kilo sekian. Artinya 80 km sudah diperbolehkan menjamak atau mengkosor sholat. Ngoten nggih? Niki jawabannya. Adapun yang hal yang lain nanti syarat-syaratnya apa tadi oleh Mas Irul sudah disampaikan. Pergiannya dengan syarat harus pergian yang seperti apa, harus bukan maksiat, dan seperti itu. Kemudian perkembangan pertanyaannya, itu kan zaman dulu hukum itu muncul karena apa? Perjalanan kaki atau katakan perjalanan onta yang hanya 10 km per jam misalnya. Lah sekarang bisa kuda, tapi kuda kakinya 5, yang satu disimpan. Atau lebih cantik lagi sekarang yang merek-merek lain, bahkan 80 km itu bisa ditempuh kurang dari 1 jam. Apakah masih juga boleh jamak? Tadi dijawab oleh Pak Yai Latif, itu sampai hari ini nggak berkembang masalah tumpaan, itu ya. Berarti sampai hari ini pun kita anggap itu adalah rukhsah, sebuah keringanan. Kalau namanya keringanan itu kan fasilitas itu mau dipakai boleh, enggak juga nggak apa-apa kan Mas. Mau dipakai silakan, nggak apa-apa. Yaitu. Walaupun jenengan naik Fortune kurang dari 1 jam dari 80 km, jenengan mau pakai fasilitas boleh jamak. Ngaten nggih? Alasannya kenapa? Lah sak jam mosok ya jamak salat. Alasannya dari saat itu hingga saat ini enggak ada perkembangan masalah penjelasan fikih mengenai tumpaan secepat kilat. Ngaten nggih? Nggih sampun ngoten mawon. Katosipun dalu dilanjutkan pertemuan mendatang insyaallah. Monggo ditutup Mas Irul. Alhamdulillah, dzikir dan kajian malam hari ini sampun paripurna sudah selesai. Semoga dari apa yang kita lakukan, kita kaji ini menambah amal kebaikan kita, juga menambah keilmuan kita, sehingga tergugurkan kita dari selain golongan orang-orang yang wajib mencari ilmu ya. Sebelum saya tutup, awal dan akhir apabila apa yang saya sampaikan tadi banyak kekurangan, kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya terus terang saya pribadi selalu mohon koreksinya. Apabila dari apa yang telah saya sampaikan, mungkin juga dari mujawid yang lain ada yang kurang pas atau bahkan salah dari yang lalu-lalu berkaitan dengan hukum ini, yang tidak pas atau salah mohon dikoreksi, karena kita itu toh tetap manusia yang kadang-kadang boten menyadari kesalahannya. Mohon kritikannya, sarannya, dan itu alhamdulillah sekali saya sangat bersyukur manakala apa yang kita kaji ini dari penjelasannya ada kesalahan kami tidak menyadari, ada yang mengingatkan, saya sangat bersyukur sekali, karena yakin seyakin-yakinnya saya pasti dalam pertemuan dalam kaji, entah saya Ustadz Udin, pasti sedikit banyak ada kesalahan. Mohon sekali lagi itu dikoreksi. Sekaligus saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.